Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, materi kita hari ini tentang semangat menuntut ilmu. Dan semoga setelah kita mengkaji bersama, semangat ini akan melekat pada dirimu. Pernahkah kalian mengalami situasi seperti yang terjadi pada gambar ini, di mana ngegame berjam-jam lebih menyenangkan daripada belajar? Ada 4 kompetensi yang ingin kita capai pada tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kompetensi spiritual. Diharapkan kalian memiliki keyakinan bahwa menuntut ilmu pengetahuan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, kompetensi sosial. Diharapkan setelah materi ini usai, kalian memiliki semangat menuntut ilmu atau semangat belajar. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan. Diharapkan kalian mampu menjelaskan betapa pentingnya ilmu dalam pandangan agama Islam. Sedangkan yang terakhir adalah kompetensi keterampilan. Diharapkan nantinya kalian mampu menjelaskan keterkaitan antara membela agama dengan menuntut ilmu pengetahuan. Jika di awal tadi ada pertanyaan mengapa kita lebih tertarik game berjam-jam daripada mengunduh, mengakses terkait pelajaran, salah satu jawabannya adalah kita belum memahami betapa pentingnya hakikat ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya yang pertama kali untuk manusia terkait dengan ilmu, bukan masalah akidah atau ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Begitu pentingnya ilmu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan umatnya untuk belajar. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis berikut ini. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis yang lain, Rasulullah pun mengatakan, Ta'alamu wa alimu wa tawadu'u limu alimikum wa layalau limu alimikum. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarkanmu. Betapa pentingnya ilmu dalam pandangan Islam sehingga Allah memberikan apresiasi bagi para ilmuwan atau mereka yang gemar belajar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Mengapa demikian? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna waladzina la ya'lamun? Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Atau adakah sama orang yang pandai dengan yang bodoh? Karena ternyata keilmuan seseorang menentukan ketakwaannya kepada Allah sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Pengertian ulama artinya orang yang banyak ilmunya. Bagaimana hadis Rasulullah memberikan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan? Rasulullah bersabda, Man arodat dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arodal akhirata fa'alaihi bi ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu.
Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu. Di dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, jika seorang muslim meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Mari kita cermati keterkaitan menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama. Adik-adik bisa memperhatikan Qur'annya, surah At-Taubah ayat 122 yang memiliki terjemahan kurang lebih seperti ini. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dari sini kita paham bahwa kewajiban membela agama sama pentingnya dengan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, tinta seorang ilmuwan lebih suci dibandingkan dengan darah orang yang mati syahid. Adik-adik rahimakumullah, mari kita perhatikan beberapa gambar para ilmuwan yang ada pada tayangan ini. Yang pertama, Ibnu Sina. Di Eropa, beliau dikenal dengan nama Avicenna. Salah satu buah karyanya yang dijadikan referensi dalam dunia kedokteran di seluruh dunia adalah Qanun Fittib. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Dalam dunia Islam, karangan beliau yang paling terkenal adalah buku Ihya Ulumuddin. Sedangkan di dunia Eropa, beliau dikenal sebagai Bapak Filsafat. Salah satu bukunya yang dijadikan referensi adalah Tahafut al-Falasifah. Yang ketiga, ilmuwan yang berasal dari negara kita sendiri, yakni Indonesia, B.J. Habibie. Beliau sangat dihormati dan disegani karena intelektualitasnya di negara Jerman. Beliaulah perancang pertama pembuat pesawat yang ada di Indonesia, dan beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Tokoh yang keempat ini adalah tokoh pendidikan. Beliau Ki Hajar Dewantara, yang selalu kita peringati pada tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan. Salah satu adalah sebagai penghormatan dari jasa-jasa beliau. Dan yang kelima, adik-adik pasti sudah mengenalnya, yakni Albert Einstein. Demikianlah salah satu cara Allah mengangkat derajat para ilmuwan. Kita tidak lahir di zamannya, namun sejarah telah mencatat sehingga namanya tetap diingat sepanjang sejarah kehidupan manusia. Demikianlah adik-adik pembahasan materi pelajaran kita kali ini. Semoga memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.